Kayak bagi semua, salam profit, saya Saiful dari Platinum Forex. Kalau kali ini ada kabar baik dari EvoTrade. EvoTrade adalah salah satu robot trading yang sudah scam setahun yang lalu, sudah lama banget. Banyak kita sudah memberitakan tentang EvoTrade, suatu robot trading yang bentuknya Ponzi dan sudah bergulir di pengadilan. Kabar baiknya adalah aset EvoTrade bakal dikembalikan ke seluruh korban. Ke semua korban. Ini adalah keputusan setelah para korban, para membernya mengajukan gugatan restitusi korban robot trading EvoTrade diterima Pengadilan Negeri Malang. Sidang ganti rugi segera digelar. Jadi di bulan lalu tanggal 15 Mei 2023, pengacara bersama tim paguyuban korban robot trading EvoTrade, kuasa hukumnya bernama Octavianus Setiawan, mengatakan perjuangan para korban selama ini telah membuahkan hasil dengan diterimanya gugatan restitusi ganti rugi oleh Pengadilan Malang pada Jumat 12 Mei 2023. Jadi Pengadilan Negeri sudah menerima pengajuan gugatan di bulan Mei ya, tanggal 12. Dan akhirnya seperti yang diberitakan di tanggal 6 Juni 2023 bahwa aset EvoTrade bakal dikembalikan semua ke korbannya. Diberitakan oleh alur.id, Jakarta, nasabah korban investasi bodong EvoTrade membentuk paguyuban untuk meminta pengembalian dana mereka yang disita. Mereka mengajak nasabah lainnya untuk segera melakukan pendaftaran untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Para member korban investasi bodong EvoTrade telah membentuk paguyuban sejak tahun 2022 silam untuk memperjuangkan pengembalian dana mereka yang disita. Kini mengajak korban lainnya untuk segera melakukan pendaftaran untuk tindak lanjut putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Jadi kalau teman-teman pernah mendaftar EvoTrade, saat ini para korban tergabung dalam paguyuban tersebut jumlahnya 1.577 member dengan total kerugian mencapai 283 miliar. Setelah lama menunggu, harapan para korban tindak pidana investasi bodong EvoTrade akhirnya membuahkan hasil. Rasa syukur para korban tak henti terucap dari seluruh penjuru tanah air. Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya tak lupa korban sampaikan kepada seluruh penegak hukum baik dari institusi Polri, kehakiman maupun Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kota Malang pada khususnya, karena telah berhasil memperjuangkan hak-hak para korban. Dengan ini, Perkumpulan Perlindungan Investor EvoTrade memberitahukan kepada para korban robot trading EvoTrade yang belum daftar ke dalam paguyuban agar segera mendaftarkan diri ke paguyuban. Perkumpulan Perlindungan Investor EvoTrade guna proses eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 102 sekian yang telah berkekuatan tetap hukum, kata Nur, Ketua Paguyuban dalam keterangan resminya Selasa 6 Juni 2023. Dia mengatakan tenggat waktu pendaftaran paling lambat 14 Juni 2023 mendatang. Jadi teman-teman masih ada waktu 2 hari untuk mendaftarkan supaya namanya masuk ke daftar korban. Paguyuban ini adalah Perkumpulan Perlindungan Investor berdasarkan SK nomor AHU 0004165 sekian. Untuk pendaftaran silakan menghubungi kontak 085 83 76 21607. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Februari lalu, disebutkan agar barang bukti yang disita dikembalikan kepada para korban. Dikembalikan kepada para member EvoTrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas negara. Kembali tentang rencana pengembalian aset, dia mengatakan para korban telah lama menanti pengembalian dana mereka yang saat ini tertahan. Jadi memang pembagiannya itu proporsional ya. Jadi misal teman-teman modal 100 juta dan ternyata dari modal 100 juta teman-teman sudah profit 20 juta. Dari 20 juta teman-teman udah di WD dan modalnya masih 100. Berarti otomatis sisa uang teman-teman yang tercatat di EvoTrade-nya adalah 80 juta.
Nah, dari 80 juta itu nanti akan dihitung proporsional. Jadi teman-teman bukan uangnya 120 ya. Misal 100 adalah modal, 20 adalah profit. Yang dihitung bukan 120, tetapi setelah dipotong WD atau duit yang masuk dipotong WD. Misal teman-teman modal 100 juta, profit 20, total 120 juta. Teman-teman sudah WD 20. Meskipun uang di dalam tetap 100 juta, tetapi karena teman-teman sudah WD 20, jadi kerugian teman-teman adalah 80 juta. Hitungannya seperti itu. Nanti akan dihitung semuanya, total aset yang disita berapa dibagi proporsional. Nah, kemudian dihitung 80 juta teman-teman itu, kalau di total ada berapa total kerugian all member dari 1577. Misal dari semua korban member total kerugian adalah 80 miliar, dan ternyata aset yang disita cuma 8 miliar saja. Jadi otomatis proporsionalnya adalah 8 dibagi 80 adalah 1:10. Jadi ketika teman-teman nanti yang rugi 80 juta, maka yang dikembalikan adalah bukan 80 jutanya, tetapi proporsional dibagi 10-nya. Kerugian 80 juta dapatnya adalah 8 juta karena proporsionalnya 10%. Itu contohnya seperti itu. Memang aset-asetnya seperti apa? Seperti yang diberitakan di seputar cibubur.com di tanggal 15 Mei 2023 tentang gugatan restitusi korban. Di sini disebutkan bahwa aset-aset tersebut adalah berupa bangunan rumah, toko, mobil Lamborghini, mobil BMW Z4, mobil BMW M5, mobil Lexus RX 570, Harley Davidson Mini Cooper, Harley Davidson Roadster, dan Vespa Primavera. Sementara berupa uang adalah 1.150 uang dolar Singapura yang ditaksir sekitar 12 miliar rupiah, dan pecahan mata uang dalam bentuk rupiah senilai 200 miliar. Jadi memang ini masih banyak ya, total asetnya barang masih banyak banget, jadi proporsionalnya juga masih besar ya. Padahal sebelumnya di putusan pengadilan nomor 328 Pitsus 2022 Pengadilan Negeri Malang menyatakan aset sitaan dikembalikan kepada pelaku Anang Diantoko dan sebagian disita negara. Namun pada putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 102 Pitsus 2023 garing PT Surabaya, Anang diganjar hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, denda 4 miliar, serta aset akan dikembalikan kepada korban. Jadi memang ini lika-likunya lama banget ya, jadi hampir 1 tahun lebih. Kalau teman-teman yang mengikuti perkembangannya, ya teman-teman harus bersyukur karena perjuangan lama sudah final. Tinggal menunggu pendaftaran sampai tanggal 14 Juni 2023, dan dengan putusan pengadilan yang telah bakal mengembalikan semua ke korban sudah final, tinggal pemrosesan. Pesan moralnya adalah hati-hati kalau teman-teman memilih produk robot trading. Kalau teman-teman ternyata tertipu oleh oknum bahwa robot tradingnya tersebut adalah ponzi, ya risikonya rata-rata uang hilang ya, atau duitnya dibawa kabur. Penjelasan tentang robot trading ponzi atau money game atau yang lain sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, karena meskipun uang korban dikembalikan, tapi menunggu proses persidangan lika-likunya dan proses 1 tahun penantian itu juga tidak cepat, menguras waktu, energi, dan biaya. Sekian, terima kasih, salam profit.